Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ada kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Saatnya kita sudah bergabung bersama kami anggota Ombudsman RI dan pengamat penerbangan Alvin Lee untuk membahas lebih lanjut mengenai tema besar kita. Selamat pagi, Mas Alvin. Selamat pagi. Oke, Mas Alvin, ini kalau kita bicara soal pembatasan WNA, pembatasan penerbangan dan juga lainnya, menurut Anda itu sudah cukup belum sih untuk benar-benar bisa menangkal dari penularan COVID-19 dan juga laju dari luar negeri? Ya, saya kira ini adalah langkah yang minimal bisa kita lakukan ya. Ingat pada awal-awal pandemi kita juga pernah melakukan itu, tapi sudah agak terlambat, yaitu dengan menerbitkannya Permenkumham 11 tahun 2020. Namun sayang Permenkumham 11 2020 itu saya nilai terlalu prematur di kita terburu-buru mengizinkan WNA untuk masuk ke Indonesia demi mengejar target pariwisata. Nah, itu baru dicabut sekitar bulan Oktober kemarin, Oktober November. Sekarang kita terpaksa harus menutup lagi. Sementara negara-negara lain itu sangat berhati-hati membuka perbatasan negaranya untuk warga negara asing. Kita agak terburu-buru, tapi ya walaupun demikian saya melihat ini langkah yang baik mencermati ancaman varian baru dari COVID-19 ini. Lebih baik kita menjaga perbatasan kita daripada nanti kebobolan lagi. Demikian, Mas. Oke, Mas Alvin, kalau kita lihat karantina diberlakukan untuk WNA ini juga diberlakukan di beberapa negara, salah satunya seperti di Australia, kemudian Singapura yang sangat ketat, bahkan diberlakukan beberapa hari yang sangat ketat begitu ya, warga tidak boleh keluar dari karantina tersebut sampai dengan PCR beberapa kali. Kekuatan karantina kita bagi WNA di Indonesia sebenarnya seperti apa sih? Nah inilah, walaupun ketika kita memberlakukan Permenkumham 11 itu, kita masih banyak memberikan pengecualian ini dan itu. Nah saya harapkan sekali ini tanpa pengecualian ya, semua WNA maupun WNI yang kembali itu menurut SE 4 dari gugus tugas dan SE 24 dari Kemenhub itu mewajibkan yang sudah. Jadi sebelum berangkat harus sudah PCR maksimum 2 hari sebelum keberangkatan. Betul. Dan ketika datang di PCR lagi, yang negatif pun wajib karantina 5 hari. Kalau WNI di tempat yang sudah ditunjuk pemerintah dan gratis tidak membayar, yang WNA di hotel. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan betul-betul dilaksanakan secara konsekuen. Tanpa pandang bulu, sebab ada juga kekhawatiran nanti ada pengecualian lagi. Kami juga mempertanyakan kenapa 5 hari, landasannya apa. Saya kira ini perlu dijelaskan kepada publik ya, walaupun sudah positif kenapa diberi 5 hari lagi. Oke, penjelasan kepada masyarakat begitu harus diberikan lagi. Artinya untuk 14 hari pemberlakuan ini masih membutuhkan waktu lebih berarti kok tadi dikatakan sebelumnya baru sekarang ini diberlakukan pembatasan kepada WNA. Iya, dulu kan sudah dilakukan pembatasan tapi tanpa kewajiban karantina. Sekarang ini pembatasan dan karantina. Jadi mereka yang datang walaupun ketika datang ini di tes PCR negatif pun tetap kena karantina 5 hari. Ini sesuatu yang baru bagi kita. Oke, kalau untuk komunikasi sebenarnya, Mas Alvin, kemarin informasi yang kami dapatkan di beberapa program Metro TV itu mengatakan banyak WNA yang tidak diberikan informasi lebih lanjut mengenai karantina dan juga beberapa persyaratan ketika masuk ke Indonesia melalui maskapainya. Jalur komunikasi kita dari pemerintah kepada sejumlah maskapai ini sudah bagus belum sih? Nah, ini permasalahannya di sini. Kita membuat peraturan berlaku seketika, tidak dikomunikasikan kepada airlines. Jadi ketika mereka berangkat, mereka belum tahu bahwa peraturan itu keluar dan langsung diberlakukan ketika mereka sudah di dalam pesawat udara.
Kemudian bukan hanya komunikasi saja, tapi juga persiapan di daratnya. Ketika penumpang ini mendarat, persiapan di Bandara Soekarno-Hatta, mulai dari imigrasi, kemudian sebelum imigrasi bahkan pemeriksaan validasi PCR-nya, kemudian imigrasi, dan setelah imigrasi keluar itu akan membawa antre barangnya, itu kan langsung sudah dicegat, itu tidak boleh kemana-mana. Nah itu terjadi penumpukan di sana. Bahkan ketika penumpang ini sudah keluar dari bea cukai, mereka itu antre lamanya adalah ketika menunggu bis. Ini kan menunjukkan bahwa kita ini juga tergagap-gagap melaksanakan suatu kebijakan. Menunggu bisnya ini lama sekali. Apa yang terjadi? Terjadi penumpukan ratusan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka juga komplain melalui media sosial, tidak disediakan minum, tidak ada tempat duduk, tidak ada pengaturan jaga jarak dan sebagainya. Berpotensi justru menimbulkan klaster baru. Demikian. Oke, PR masih banyak artinya di sini ya. Catatan terakhir dari Anda, Mas Alvin, tentunya setelah 14 Januari ini, kemudian apa kemudian harus bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk bisa segera membantu jangka panjang, yakni memutus mata rantai COVID-19 yang sampai ke Indonesia? Ya, yang pertama kita harus konsisten kalau memang kita fokusnya pada memutus mata rantai COVID-19. Kita jangan terobsesi mau cepat-cepat memulihkan pariwisata dari internasional. Yang kedua, pelaksanaan dari kebijakan membatasi warga negara asing masuk ke Indonesia ini harus konsisten terus dijalankan. Betul. Tidak hanya menghambat mereka masuk, tapi juga karantinanya. Dan yang ketiga adalah koordinasi di lapangan. Baik itu dengan KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, maupun instansi-instansi lain, sehingga yang memang sudah masuk ke Indonesia ini, terutama WNI ya, karena kalau WNA dilarang masuk tinggal WNI saja, itu mereka adalah warga negara Indonesia yang pulang ke negaranya, ini juga harus mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Perlakukan secara manusiawi, siapkan infrastruktur, sistem transportasi dan sebagainya agar mereka ini tetap nyaman kembali ke negara Indonesia. Demikian, Mas. Oke, baik. Terima kasih sudah memberikan poin-poinnya, sudah kami catat. Terima kasih, Mas Alvin, sudah bergabung bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Mas Eko, ini sepertinya gerbang terdepan kita ini butuh pagar lebih banyak sepertinya. Betul, ya. PR-nya banyak sekali ya. Iya, jadi imigrasi pasti yang paling utama. Saya setuju dengan Mas Alvin tadi, jadi jangan ada pengecualian. Jadi kalau memang harus karantina 5 hari ya 5 hari. Nah, bukan hanya WNI tapi WNA yang masuk ke Indonesia, mereka yang positif ataupun yang negatif. Jangan sampai nanti main-main. Jadi 5 hari dipotong 3 hari ya. Jadi 2 hari sudah boleh keluar. Padahal dia masih belum sehat misalkan. Ini kan menjadi persoalan. Nanti kemudian ketika ada ditemukan klaster baru yang terindikasi COVID yang dari Inggris ini pemerintah kelabakan. Jadi pasti harus ada screening yang ketat ini, Marvin. Jangan sampai main-main lah. Karena kalau kita melihat di COVID yang dari Inggris ini daya tularannya itu sangat cepat sekali, 70% bahkan ya. Jadi saya kira pemerintah jangan main-main. Kita dukung juga semua apapun yang sudah dicetuskan oleh Menlu itu. Betul. Jadi hanya setingkat menteri saja yang ke atas yang boleh melakukan perjalanan, yang lain tidak. Tapi problem yang lain adalah kalau masyarakat banyak ini yang punya duit, pasti mereka akan reschedule, ya kan? Sebelum tanggal 1 dia pasti akan berbondong-bondong ke semua jadwalnya. Betul. Nah, ini sudah banyak yang melakukan hal itu. Jadi sebelum tanggal 1 mereka sudah masuk ke Indonesia. Memang mereka menghindari musim dingin. Kalau di Eropa, ke Indonesia kan panas. Jadi mereka lebih suka di musim panas. Nah, ini juga harus dilakukan screening. Jangan sampai ketika masih belum ada pembatasan,
warga negara asing berbondong-bondong, terutama menuju tempat-tempat wisata di Indonesia, Bali misalkan, tanpa prosedur yang ketat. Ketika itu terjadi, kemudian meledak virus corona yang dari Inggris, tentu kita akan kelabakan semua. Betul, dan apalagi hub itu kalau saya catat tuh tidak hanya di Soekarno-Hatta ya Mas Eko ya. Betul. Kita lihat hub tuh banyak sekali. Kita bicara soal Bandara Batam, kemudian Manado, Bali, dan juga lain itu juga harus memerlukan perhatian lebih di situ berarti. Betul, kalau dari Singapura bisa lewat Batam. Kemudian dari Manado kan ada penerbangan yang langsung dari Tiongkok misalkan ya. Betul. Ke Manado kan wisata juga di Manado banyak. Nah ini kan harus diantisipasi. Jangan sampai kita kebobolan, kemudian ada timbul klaster baru ya. Di Riau misalkan ketika Singapura warga negara yang dari Singapura masuk atau Tiongkok masuk dari Manado. Nah kalau itu yang sudah terjadi, pandemi yang di Indonesia kan sekarang belum landai, belum landai. Dengan masuknya COVID-19 yang baru dari Inggris ini akan semakin tinggi, sementara vaksin kita juga belum diberikan, itu menambah rumit persoalan nanti. Nah, seperti yang tadi Mas Alvin sampaikan, tadi saya juga sempat mencatat poin terakhirnya begitu ya, Mas tadi kita sudah simak bersama. Sulit begitu ketika kita saat ini dorongannya juga mengenai pariwisata, ujungnya juga pemulihan ekonomi, terus kemudian juga mobilisasi warga juga saat ini masih diberhentikan. Banyak orang itu ingin kita agar strain virus itu bisa segera ditangkal di Indonesia. Tapi sistem kita yang ada di sekitar kita saat ini sudah terlanjur untuk membuat warga itu akhirnya sudah tergantung gitu. Akhirnya ingin pemulihan ekonomi tapi kemudian dengan ditutup, kok ada kemudian evaluasi ternyata kasus belum merendah, ditambah lagi waktunya akan semakin terdampak lagi. Berarti seperti itu. Ya pariwisata itu memang menjadi salah satu masukan utama di Indonesia, terutama di beberapa daerah yang punya potensi wisata yang sangat besar, di Bali, di Lombok, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Manado, Sumatera Utara, di NTT, itu kan wisatanya mulai tumbuh. Betul. Jadi memang harus diantisipasi masuknya WNA ataupun wisatawan domestik di situ. Jadi saya setuju dengan Mas Alvin Lee tadi. Jadi jangan terburu-buru untuk membuka wisata yang khusus untuk warga negara asing. Kalau itu yang terjadi, harus ada screening yang ketat yang saya sebutkan tadi. Dua hari sebelum masuk ke Indonesia PCR. Kalau sampai Indonesia harus melakukan hal itu lagi. Kemudian kalau memang positif harus dikarantina. Saya kira kalau 5 hari nggak cukup positif itu. Harus lebih dari 14 hari. Kecuali yang negatif 5 hari cukup. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan sampai menjadi yang Mas Alvin sebutkan tadi. Jangan sampai ada diskriminasi ya. Betul. Ya, jangan sampai 5 hari nanti kemudian 3 hari udah boleh. Nah, itu jangan sampai lah. Artinya gerbangnya ini celahnya harus ditambah lagi supaya benar-benar kuat ya kita di sini dan bisa menangkal ini ya. Oke, kita akan kembali usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Saat ini kami sudah ada sejumlah penelpon yang akan menyampaikan sejumlah pandangannya. Oke, yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Taswin dari Jakarta. Assalamualaikum Bung Eko dengan Bung Martin. Waalaikumsalam. Yang pertama begini ya, Bung Eko, Bung Martin. Ini untuk kedua kalinya kita tertiban musibah ya. Karena kemarin juga Desember gitu. Kalau memang ini tidak serius dilaksanakan keamanan oleh pemerintah, antisipasinya seperti tahun lalu, ini akan membludak kembali seperti COVID sekarang ini gitu. Saya berharap karantina segala macam itu jangan diskriminatif. Jangan ada negara yang kental hubungan dengan Indonesia boleh berbondong-bondong masuk. Saya nggak sebut namanya, negaranya. Tapi ini hal yang serius, jangankan manusia. Binatang saja disuruh karantina kalau masuk ke Indonesia gitu kan. Jadi menurut saya nih Bung Eko dengan Bung Martin, pejabat kita ini jangan berleha-leha lah ya. Banyak urusan yang lain, terkadang lupa dengan urusan COVID ini, dengan urusan virus ini, sehingga apa? Bergelimpangan lagi nanti. Ini kan udah konspirasi semua dunia ya. Jangan sampai kita terpojok gitu loh dengan konspirasi ini. Dan ini harus kita laksanakan. Ini kuman, ini virus dan sebagainya. Bahaya sekali untuk pembangunan kita. Kapan kita akan maju kalau kita mau begini terus, nggak mau serius menangani ini gitu loh. Ya orang pada gelimpangan nanti. Ya soal sakit memang biasa. Tapi ini ada sebabnya dengan virus. Kan bahaya ini kalau didiamkan begitu. Betul. Kalau memang ini pemerintah mau serius, dari awal ini jangan ada yang
ya katakanlah sebelumnya udah pada masuk, dibiarkan aja. Misalnya tanggal 1 mulai. Sekarang juga udah nggak boleh sebetulnya gitu loh Bung Martin. Jadi jangan sampai tanggal 1 mereka nggak boleh, tanggal 28, 29 berbondong-bondong, ya sama aja. Begitu. Intinya sekarang begini Bung Martin. Ya. Oke, siap. Jadi intinya Tegas. pemerintah ini harus betul-betul serius. Gitu aja Bung Martin. Baik, sudah kami catat. Terima kasih Pak Taswin. Tegas dan pemerintah harus prioritaskan mengenai penanganan dari COVID-19 ini sendiri ya. Terima kasih Pak Taswin. Selanjutnya saya akan ke Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Eko, selamat pagi Bung Marvin. Selamat pagi. Silakan Pak. COVID ini bencana dunia. Dan ini akan menghancurkan bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Nah, varian baru ini adalah perkembangan daripada penyakit. Karena diobati timbul lagi perlawanan. Sebenarnya ini alamiah. Tetapi ketika negara-negara yang sudah maju, yang sudah lolos COVID-19 awal aja menutup dengan begitu ketat, Indonesia harus benar-benar menjaga gerbangnya. Seperti yang dikatakan pembicara tadi, ketat, jangan ada diskriminasi. Karena kalau ini lolos lagi, waduh, hancur Indonesia ini. Karena rakyatnya ini tidak bisa kerja. Rakyat tidak bisa makan nanti. Dan ini akan menimbulkan bencana buat kita. Jadi saya harapkan gerbang imigrasi didukung oleh semua fasilitasnya akan benar-benar menjaga kebijakan baru yang tepat, tetapi persiapannya belum lengkap. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian yang serius dari petugas-petugas negara yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho, ketegasan dari kebijakan imigrasi dari Pak Nugroho tadi ya. Selanjutnya saya akan menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Salam. Salam Bu. Ya, kalau saya agak pertama setuju dulu ya, salut dengan keputusan Menteri Luar Negeri ya dengan cepat memberikan aturan atau peraturan situ larangan. Tetapi seperti tadi katakan penerbangan pertama terlalu lama jedanya Pak ya. Seharusnya malamnya siangnya itu, karena itu kan diambil kesempatan. Ya, buat apa ditutup kalau sudah datang semua Pak ya, sudah ada di dalam semua dalam negeri. Ya, jadi seharusnya itu keputusan yang diambil Menteri Luar Negeri itu seharusnya malamnya, besoknya itu sudah berlaku. Tapi jangan juga nanti sudah di bandara baru diumumkan. Itu kan masyarakat banyak yang menyesalkan itu peraturan yang nanti di bandara baru diumumkan, sehingga banyak yang tertunda. Nah, jadi sebenarnya ini kemudian juga ditindaklanjuti dengan dalam negeri. Jangan sampai kita menghalangi dari luar negeri, tapi dalam negeri agak longgar. Misalnya antar kabupaten, antar provinsi dan sebagainya. Karena ini saya lihat ini banyak biasa permintaan. Ketika dulu PSBB dulu, begitu para pelaku-pelaku usaha itu meminta dilonggarkan, mereka diberi. Nah, ini sama saja ya, seperti tadi katakan bahwa harus tegas. Jadi tidak ada pandang bulu, mau permintaan para pelaku usaha maupun masyarakat itu sama aturannya Pak ya. Sehingga tidak ada istilahnya pilih kasih. Nah, itulah biasa salah satu keterlambatan kita, sehingga usaha-usaha pemerintah itu seperti tidak maksimal. Mudah-mudahan ke depan ini kita berusaha bersama sehingga kita bisa bebas dari pengaruh dari COVID-19 ini Pak. Itu saja barangkali. Baik, terima kasih Ibu Lia untuk poinnya sudah kami catat di sini. Saya akan menyapa penelpon kita dari Surakarta, Jawa Tengah, Pak Bambang Saptono. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Iya, silakan Pak. Keputusan yang sangat tepat bahwa pemerintah resmi menutup sementara seluruh pintu kedatangan warga negara asing ke Indonesia dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021. Ini sebagai langkah antisipasi kemunculan varian baru virus corona atau COVID-19 yang saat ini telah ditemukan di Inggris dan beberapa negara lainnya. Karena varian baru virus corona tersebut benar-benar sangat berbahaya, yaitu lebih mudah dan lebih cepat untuk menularnya dibanding dengan COVID-19 yang ada sekarang ini. Sebagai contoh Mas, di Inggris pada Senin 28 Desember kemarin dilaporkan ada 41.385 kasus baru COVID-19 harian. Padahal 8 Desember yang lalu jumlah kasus baru harian tersebut masih di angka 15 ribuan. Sehingga dalam 3 minggu meningkat hampir 3 kali lipat. Nah, oleh karenanya Mas, masyarakat tidak perlu panik.
Yang penting mulai sekarang ini waspada dan meningkatkan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan. Kita tidak perlu untuk menyalahkan pemerintah, karena pemerintah sudah bekerja keras dan bekerja baik untuk penanggulangan COVID-19 ini. Masukan kami untuk pemerintah, agar ke depan juga memperketat warga negara Indonesia yang keluar masuk ke Indonesia. Hal ini guna untuk meminimalisir penularan varian baru COVID-19 tersebut. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Bambang Saptono dan juga para penelpon yang sudah bergabung bersama kami saat ini. Bagus sekali kita lihat ini pandangannya semua, bahkan ada yang mengatakan kalau bisa nggak usah tunggu tanggal 1, sekarang aja tanggal 30, 29 pemberitahuan langsung tutup begitu ya. Artinya masyarakat ini memang sudah benar-benar jengah sekali gitu ya dengan adanya beberapa mungkin tingkah laku ataupun juga sikap dari masyarakat yang mungkin abai dan juga kebijakan-kebijakan yang dinilai masih membutuhkan ketegasan lebih terutama terkait dengan imigrasi ini berarti Mas Eko ya? Ya, jadi kalau di Inggris itu kan tanggal 19 sampai tanggal 30 pembatasan yang skala sangat ketat ya. Kemudian setelah itu ada pengumuman di Inggris, kemudian di Eropa 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian ada pengetatan. Betul. Nah di Indonesia baru kemarin ketika rapat kabinet kemudian Menlu mengatakan bahwa tanggal 1 sampai 14. Betul. Sebetulnya ada jeda 3 hari dari 28 ke tanggal 1, Marvin. Jadi waktu 3 hari ini memang harus dimanfaatkan oleh beberapa orang, ya kan? Yang punya uang dia pasti akan reschedule. Betul. Nah, dia pergi ke belahan dunia yang manapun dia bisa ketika dia punya uang. Kemudian pulangnya mungkin bisa lebih lebih dari 2 minggu lah, tanggal 5. Tapi apapun itu memang agak terlambat sebetulnya bagi Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Ini kan lebih baik terlambat daripada tidak. Kan kita lebih mementingkan juga kesehatan masyarakat. Betul. Ya, keselamatan masyarakat. Tentu ini akan berimbas kemana-mana, misalkan kepada pariwisata. Nah, pariwisata yang sudah mulai siap untuk menyambut tahun baru, misalkan, pasti akan lebih banyak ditinggalkan, terutama warga negara asing. Warga negara lokal juga sekarang juga agak ketat ini, Marvin. Betul. Bukan hanya rapid sekarang. Kalau dia naik pesawat harus pakai swab ya, PCR. Kemudian kalau jalan darat dia bisa pakai rapid antigen. Jadi ini pembatasan-pembatasan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah yang paling penting adalah bagi masyarakat yang ingin bepergian ya kemanapun, saya kira protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Jadi kita harus melindungi diri kita sendiri. Kemudian ketika dia pergi kemanapun ya kalau memang penting tidak apa-apa. Kalau enggak ya sudahlah di rumah saja. Tahun ini Natalan kemarin kan sudah berlangsung juga sudah khidmat bagus ya kondusif. Kemudian tahun baru ini ya kalau bisa di rumah saja, nggak usah pergi kemana-mana. Nanti kalau terjadi timbul klaster baru tentu akan merepotkan pemerintah. Oke, berartinya benteng kita analoginya adalah benteng begitu ya. Benteng yang terdepannya memang saat ini sedang dipersiapkan untuk benar ditutup rapat. Betul. Tapi di dalam bentengnya ini sendiri kita juga harus berbenah juga. Betul. Jangan sampai sistem di dalamnya itu kemudian bobrok hingga akhirnya bisa rubuh sendiri begitu ya. Jangan main-main, makanya itu saya bilang tadi. Garda terdepan kan pasti imigrasi. Ketika sudah ditetapkan hanya setingkat menteri yang boleh berkunjung, itu pun dengan klausul-klausul yang sangat ketat. Kemudian kalau itu diabaikan, misalkan mencoba meloloskan orang-orang yang bukan levelnya ya di atas menteri untuk masuk ke Indonesia pasti akan jadi masalah. Kan pintu masuknya bukan hanya Soekarno-Hatta yang disebutkan Marvin tadi. Bisa masuk Batam, bisa masuk Manado, bisa masuk manapun. Itu kalau yang orang yang punya uang, yang punya keinginan untuk ngebet untuk wisata ya. Nah itu kan harus diantisipasi. Tapi saya kira dengan pengumuman Menlu itu akan menjadi pemantik ya bagi imigrasi dimanapun, polisi, tentara untuk memperketat area-area perbatasan agar tidak masuk ke Indonesia. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita, Mas Eko. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ada kembali di Editorial Media Indonesia, Mas Eko. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pandangan dari Mas Alvin, terus kemudian beberapa penelpon juga. Kita mendengarkan banyak sekali masukan-masukan. Tapi kalau saya bisa tarik garis merahnya di sini, memang ketegasan dari pemerintah diperlukan, sosialisasi juga dari pemerintah kepada masyarakat pun juga diperlukan. Agar tentunya bisa menciptakan satu sistem tegas untuk benar-benar bisa menciptakan garda atau gerbang paling kuat yang bisa menjaga kita dari ancaman virus baru ini, berarti ya? Ya kalau
sosialisasi saya kira 3 hari cukup ya. Ketika Menlu mengumumkan tanggal 28, kemudian pengetatan tanggal 1 sampai tanggal 14, berarti ada waktu 3 hari. Nah, saya kira itu cukup bagi siapapun, termasuk maskapai untuk melakukan rescue deal. Kalau misalkan ada calon penerbang yang ingin melakukan jadwal ulang. Saya kira itu menjadi positif menurut saya. Waktu 3 hari cukup untuk melakukan edukasi kepada siapapun. Tapi yang jadi masalah kan yang saya sebutkan tadi. Kalau misalkan dia punya uang ya dia bisa melakukan banyak hal di situ. Nah tentu setelah ada pengetatan ini yang paling penting adalah setelah tanggal 14 Marvin. Jadi tanggal 15 ke depan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ketika tanggal 1 sampai 14 pengetatannya sangat ketat sekali, kemudian tanggal 15 kemudian dibuka dengan tidak ada pengetatan yang seperti tanggal 2 minggu sebelumnya, tentu akan jebol juga. Ketika akan jebol juga pasti akan menjadi permasalahan lagi karena COVID belum turun, belum landai, vaksin belum diberikan, tapi sudah ada varian baru dari Inggris yang masuk, yang kemudian bisa menambah rumah sakit penuh ini. Jadi saya kira kuncinya sebetulnya kepada kita sendiri. Jadi kalau kita sekarang diminta untuk pemerintah tanggal 1 sampai tanggal 14 untuk tidak bepergian, warga negara asing juga tidak boleh masuk, saya kira ikutin saja ya, tahun baru di rumah dan lain-lain, protokol kesehatan 3M terus dilakukan. Nah kalau itu semua sudah dilakukan, saya kira itu sangat meminimalisir terjangkitnya virus corona. Dan vaksin bukan jalan akhir. Betul, bukan jalan akhir. Jadi vaksin ini hanya untuk kekebalan tubuh kan, bukan untuk menyembuhkan virus COVID-19 ini, Marvin. Oke, tapi kalau kita bicara soal lagi-lagi gitu ya, bisnis penerbangan gitu, garda terdepan, Mas Eko, pasti ada juga dorongan ketika kemudian tanda kutip kita bicara skenario terburuknya harus diperpanjang lagi setelah 14 Januari begitu. Artinya juga maskapai akan terdampak, perekonomian kita terdampak dan beberapa faktor lain pun pasti juga akan berteriak untuk kemudian meminta adanya kebijakan yang lebih begitu. Nah, bagaimana seharusnya kita bisa membantu untuk menyikapi ataupun dari pemerintah bisa menyikapi ada dorongan-dorongan ini? Karena yang berteriak pasti makin banyak gitu semakin lama. Ya sebelum aturan ini pun sebetulnya sudah banyak yang berteriak. Pariwisata sudah sangat terpukul sekali ya, pelaku pariwisata. Kemudian penerbangan juga demikian. Bahkan mereka untuk memenuhi ekspektasi 50% ini sangat sulit penerbangan itu. Jadi pasti akan berdarah-darah ini. Nah, itu harus ada solusi-solusi yang cerdas dari pemerintah untuk membantu juga. Karena banyak kan pemilik maskapai ini kan leasing ya kan. Dia harus bayar setiap bulan harus berapa, harus dikeluarkan berapa. Pemasukannya sangat sedikit tentu akan menimbulkan kepanikan itu bagi pemilik maskapai. Tapi begini, kita kan tidak tahu juga COVID ini sampai kapan berakhir. Tentu INAKA juga sudah mendukung pemerintah dalam hal pembatasan warga negara asing itu. Toh ini aja cuma 14 hari ya. Kita ikutin dulu sampai tanggal 14. Nanti mungkin ada skenario lain dari pemerintah. Apa kelanjutannya, apakah akan dilanjutkan ataupun hanya berhenti tanggal 14, kita tunggu sampai 2 minggu ini, Marvin. Betul. Oke, tapi menarik juga kalau kita mengingatkan lagi ya, Mas Eko, bahwa gerbang ini tidak hanya juga dari jalur penerbangan, namun juga jalur laut ini pun juga masih cukup banyak di Indonesia. Ya, jadi saya kira kewaspadaan tinggi tetap diperlakukan ya, antara lain dengan mendeteksi kemungkinan adanya kasus penularan ini di perbatasan-perbatasan. Jadi bukan hanya di bandara. Kalau bandara itu pasti ketat ya. Tapi yang tidak ketat itu kan banyak. Indonesia itu kan kepulauan yang bisa dimasukin oleh orang-orang yang bukan hanya dari Jakarta tapi dimanapun. Yang Marvin sebutkan tadi dari Batam, dari Manado, dan yang lainnya. Bahkan dari Kalimantan juga bisa. Itu kalau punya niat ya. Jadi saya kira itu perlu diantisipasi lah. Oke. Kita terkenal dengan adanya pintar mencari celah, begitu. Ketika ada kebijakan, maka ada celah tanggal berapa, kita bisa kemudian sampai ke Indonesia dulu. Atau ada kebijakan apa, kita coba cari celahnya supaya kita tuh sama-sama aman. Nah, perlukah ada sanksi tegas bagi para tanda kutip pencari celah ini? Tentunya untuk bisa sama-sama, yuk udah ikuti saja dulu kita peraturan sampai selesai dan clear gitu. Penikmat wisata itu yang nomor satu
mencari celah itu jagonya. Itu pasti. Setuju saya, oke. Ya, siapapun itu. Warga negara asing yang pengen masuk ke Indonesia, tanggal 1 ditutup, wah dia pasti akan melakukan penjadwalan ulang, dimajukan. Sama dengan Indonesia. Ketika dia ada pembatasan misalkan harus rapid antigen, PCR dan lain-lain, pasti akan mencari celah yang bagaimana yang bisa akhirnya bisa masuk. Nah itu kan harus dicari persoalannya itu. Jadi kalau memang kalau dia melanggar, ya harus disanksi. Jangan hanya ditegur saja. Jadi kalau misalkan saya tuh berkali-kali di bandara ya, kemudian menemukan beberapa hal yang agak janggal misalkan. Diubahlah PCR-nya, kemudian rapid antigennya sudah selesai, diubah lagi, diedit-edit sendiri, ditunjukin pegawai. Nah, ini kan sebetulnya beberapa hal yang sebetulnya melanggar. Nah, itu dia. Ini harus diantisipasi banyak hal yang tipu-tipu lah istilahnya. Orang Indonesia kan suka gitu. Nah, ini menjadi catatan menurut saya. Catatan di sana ya. Oke, sebagai pengingat juga kepada masyarakat, artinya juga saat ini 3M itu bukan hanya sebagai peringatan, tapi juga ini sudah harus menjadi bagian hidup mereka semua ya. Meskipun seperti yang kita bahas sebelumnya, garda luar ini memang sudah berusaha kita tangkal ini dari luar. Tapi dalamnya ini sendiri juga harus jadi pengingat kepada masyarakat agar benar-benar yuk kita ikuti bersama di sini. Ya betul, 3M tuh meskipun nanti vaksin sudah datang, tetap harus dilakukan, tetap harus dipakai. Jangan sampai ini kendor. Jadi tahun 2021 sampai akhir 2000 Desember, tetap kita harus tetap memakai masker, protokol kesehatan 3M itu harus tetap dilakukan seiring dengan masuknya vaksin. Kan kita nggak tahu ini kita kena corona itu dari mana. Nah, ketika kita mau pakai masker, itu akan lebih meminimalisasi lah masuknya virus ke dalam tubuh kita, Marvin. Oke, kita harapkan ini bisa menjadi catatan bersama dan juga warga benar. Oke, kita inilah ya sinergi lah ya untuk bisa bersama-sama kita bantu tangkal dari penyebaran virus baru dan juga tentunya di dalam penyebaran virus yang ada di dalam negeri. Terima kasih, Mas Eko Darmawan sudah bergabung bersama kami di Edura Media Indonesia kali ini. Pemirsa, tidak ada hal lain yang lebih utama untuk dilakukan pemerintah selain pembenahan, terutama terhadap kesiapan dan ketersediaan fasilitas karantina, baik bagi WNI maupun WNA yang masuk ke wilayah RI dalam situasi pandemi saat ini. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan masa isolasi para pendatang hingga tes PCR selanjutnya untuk mencegah penularan COVID-19 varian baru. Dan jika tidak, pandemi yang lebih berat sudah ada di depan mata. Demikianlah Editor Media Indonesia kali ini, pemirsa. Saya Martin Sutio, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.